Narkoba telah menjadi musuh besar di berbagai negara. Berbagai tindakan pemberantasan telah dilakukan, namun narkoba tetap masih merajalela sampai saat ini. Sebuah kasus di Detroit pada tahun 1970-an menjadi contoh kasus bahwa pemberantasan narkoba melalui penyitaan besar-besaran narkoba itu tidak serta-merta menghentikan peredaran narkoba itu. Sebuah surat kabar di Amerika melaporkan hasil penelitian tentang kejahatan yang terkait heroin di Detroit pada kurun waktu 1970 sampai 1973. Ketika itu, polisi berhasil dengan gemilang memberantas peredaran heroin dan menyita obat terlarang dalam jumlah yang besar. Sebagian orang ketika itu, mungkin sebagian besar orang, berpikir bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba itu akan mampu menurunkan kejahatan. Tetapi hasil penelitian itu menunjukkan hal sebaliknya. Kejahatan terkait heroin itu malah meningkat. Berikut ini adalah data time series yang bisa menunjukkan pola perilaku persoalan ini. Narkoba berperilaku seperti ini, narkoba yang beredar, kemudian kejahatan dalam kurun waktu itu berperilaku seperti ini, harga narkoba seperti ini, dan pemakai datar seperti ini. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa berperilaku seperti itu? Untuk menjawab itu, kita harus tahu bagaimana struktur persoalan itu tersusun. Nah, dalam contoh soal sekarang ini, struktur itu dimodelkan dengan causal diagram. Narkoba bertambah karena adanya pasokan. Narkoba berkurang karena adanya penyitaan. Kemudian narkoba ini berkurang karena adanya konsumsi oleh pemakainya. Konsumsi ditentukan oleh permintaan. Semakin besar permintaan, maka konsumsi semakin besar. Permintaan ini ditentukan oleh populasi pemakai. Semakin pemakai meningkat, maka permintaan semakin meningkat. Tandanya positif, arahnya, perubahannya searah. Narkoba akan menentukan ketersediaan narkoba. Ketersediaan ini merupakan konsep narkoba dibandingkan dengan permintaannya. Semakin banyak narkoba, maka ketersediaannya semakin besar. Permintaan semakin besar, maka ketersediaan semakin kecil. Ketersediaan narkoba ini menentukan harga. Hubungannya, polaritasnya negatif. Semakin ketersediaan meningkat, harga turun. Ketersediaan turun, harga meningkat. Perubahannya berlawanan arah, polaritasnya negatif. Harga juga ditentukan oleh permintaan. Permintaan naik, harga naik. Permintaan turun, harga turun. Harga menentukan pasokan. Harga naik, pasokan naik. Harga turun, pasokan turun. Polaritasnya positif. Perubahannya searah. Pasokan tentu saja kembali menambah narkoba. Nah, ini membentuk satu lingkar umpan balik atau causal loop. Ini causal loop negatif atau balancing.
kita beri nama saja B1 karena akan ada satu lagi loop balancing yang kedua. Nah, tentang mengapa ini loop balancing bukan reinforcing atau loop negatif bukan loop positif, itu bisa dilihat di video tentang pengantar causal loop diagram atau Anda bisa lihat dari sumber manapun. Ketersediaan narkoba ini selain berpengaruh kepada harga narkoba, juga berpengaruh kepada konsumsi. Polaritasnya positif, artinya semakin tinggi ketersediaan narkoba, maka konsumsi semakin tinggi, tandanya positif. Kemudian konsumsi akan mengurangi narkoba. Dan narkoba menentukan ketersediaan, polaritasnya positif, artinya semakin besar jumlah narkoba, ketersediaan semakin tinggi, atau semakin kecil narkoba yang beredar, ketersediaannya semakin kecil. Maka ini membentuk satu lingkar umpan balik atau feedback negatif atau balancing. Harga narkoba ini selain menentukan pasokan, juga akan menentukan uang yang dibutuhkan oleh si pemakai untuk membeli narkoba. Seberapa besar uang yang dibutuhkan ditentukan oleh harganya. Semakin besar harga narkoba, maka uang yang dibutuhkan semakin besar, maka polaritasnya positif. Semakin besar uang yang dibutuhkan, akan meningkatkan jumlah kejahatan. Semakin besar uang yang dibutuhkan oleh pemakai, maka kejahatan semakin tinggi. Polaritasnya positif, perubahannya searah. Tentu saja jumlah kejahatan ini juga ditentukan oleh populasi pemakai. Semakin besar populasi pemakai, maka kejahatan semakin besar. Sekarang saya akan lebih mengelaborasi lingkar umpan balik B1. Ketika polisi berhasil melakukan penyitaan, maka penyitaan naik. Akibatnya narkoba akan turun. Polaritasnya negatif, arah perubahannya berlawanan. Narkoba turun, ketersediaan akan turun. Polaritasnya positif, perubahannya searah. Ketersediaan turun, harga akan naik. Polaritasnya negatif, arah perubahannya berlawanan. Harga naik, pasokan juga naik, polaritasnya positif. Pasokan naik, maka akan menambah narkoba. Narkoba akan naik. Pada lingkar pertama itu turun, lingkar kedua naik. Ini sifat loop atau lingkar umpan balik balancing atau lingkar umpan balik negatif. Akan memunculkan pola perilaku seperti ini. Ketika polisi berhasil menyita narkoba sukses dan gemilang, maka penyitaan meningkat, narkoba turun. Narkoba turun, ketersediaan narkobanya juga turun. Searah. Ini negatif. Ketika ketersediaan turun, maka harga naik. Perubahannya berlawanan arah, negatif. Ketika harga naik, selain dia berpengaruh kepada pasokan, juga harga ini menentukan uang yang dibutuhkan oleh si pemakai narkoba. Ketika uang yang dibutuhkan naik, maka dia akan meningkatkan kejahatan. Tentu saja kejahatan ini juga dipengaruhi oleh populasi pemakai. Semakin banyak populasi pemakai, maka kejahatan semakin meningkat. Nah, struktur semacam ini akan memunculkan pola perilaku seperti ini. Ketika penyitaan naik, polisi berhasil menyita narkoba, kejahatan justru meningkat.
Ini adalah struktur persoalannya yang dimodelkan dengan causal diagram. Struktur inilah yang menyebabkan perilaku muncul. Struktur persoalan narkoba itu kompleks. Kompleks dalam hal keterkaitan antar unsurnya. Pemahaman atas struktur inilah yang sering luput dari pengamatan para penentu kebijakan. Padahal struktur itu yang menentukan pola perilaku persoalan. Sementara saya cukupkan di sini dulu. Semoga kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya tentang solusinya dengan simulasi sistem dinamik. Semoga contoh soal ini bisa bermanfaat.